Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiran Rusdika dengan NIM akhir 091 dari kelas C. Hari ini saya akan presentasi terkait hasil observasi UMKM materi self-declare pada mata kuliah Halal Food. Dokumen self-declare merupakan sertifikat yang menyatakan kehalalan pada suatu produk UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah oleh pelaku usaha itu sendiri, dan produknya itu tidak beresiko dan bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dan dengan proses produksinya yang sederhana. Kepala BPJPH mengatakan bahwa terhitung 18 Oktober 2024, kewajiban bersertifikat halal secara resmi diberlakukan untuk para usaha yang produknya itu sudah masuk dan sudah beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pada materi pembuatan dokumen self-declare ini, saya mewawancarai salah satu usaha di daerah Sidoarjo dengan nama usahanya Nasi Goreng Putra Trunojoyo yang dipimpin oleh Bapak Johari Rahman atau yang biasa dipanggil Cak Jo. UMKM ini menjual hidangan yang membuat kita kenyang pastinya, yakni menunya ada nasi goreng dan mie goreng, merupakan makanan yang populer di Indonesia maupun di dunia. Makanan ini sangat populer dengan cara diolah, ditumis ataupun digoreng yang dicampur dengan berbagai bahan sayuran seperti ada sayur kubis dan juga sayur sawi, dan juga ada beberapa bumbu yang dicampurkan pada nasi goreng dan mie goreng. Pada usaha Nasi Goreng Putra Trunojoyo ini berlokasikan ada di Jalan Masjid, Dusun Blora Kidul di Kecamatan Sidoarjo. Dan untuk menu yang dijual itu ada nasi goreng Maut, itu ada isian banyak sayurnya, kemudian ada mie goreng dan juga mie kuah. Pada saat melakukan observasi, pastinya saya akan cek peralatan maupun bahan yang digunakan dengan menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih sebelum digunakan maupun sesudah digunakan. Kemudian bahan-bahan apa saja yang digunakan, itu fresh atau tidak, baru dibeli atau kayak sudah ada lendiran-lendiran. Dipastikan semua bahan yang digunakan itu harus fresh. Kemudian minyak-minyak yang digunakan itu minyak bekas ataupun mungkin ada minyak babi, itu kan tidak boleh dipakai, sehingga semua akan terjamin kehalalannya pada usaha nasi goreng tersebut. Pada saat mengisi lampiran daftar bahan halal, saya sudah mengecek semuanya bahwa bahan yang digunakan itu sudah sertifikat halal. Contohnya ada beras dengan merek Beras Sebulan. Itu yang memprodusennya adalah PT Prima Andalan Jaja Internusa. Sudah mendapatkan sertifikat halal dan masa berlaku sertifikat halalnya tahun 2023 bulan 6 tanggal 8. Kemudian contoh lainnya ada mie basah dengan merek Mie Hokin, kemudian ada minyak wijen, kecap ikan, minyak goreng, kecap asin, kecap manis, bawang goreng, micin atau MSG dari merek Ajinomoto, kemudian gula pasir, garam, dan saus tomat cap Primbaria. Kemudian ada beberapa bahan itu tidak mengetahui nomor sertifikat halal karena itu membelinya di pasar. Contohnya ada acar timun, ayam, telur, cabai rawit, bawang putih, sawi, dan kubis. Kemudian pada lampiran ini daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Di keterangan terdapat tulisan nomor 1 nasi goreng, nomor 2 mie goreng. Saya mencentang semuanya karena bahan yang digunakan itu sama untuk penggunaan membuat nasi goreng maupun mie goreng. Kemudian pada lampiran ini membuktikan bahwa terdapat catatan pembelian bahan. Contohnya beras tersebut. Beras membeli pada berat 3 kg yang dibeli tanggal 19 bulan Oktober tahun 2024, kemudian dilengkapi dengan tanda tangan pada penanggung jawab pembelian tersebut, yaitu pelaku usaha. Kemudian tidak lupa dilengkapi dengan tanda tangan pemilik usaha dan penyelia halal. Pada lampiran 6 membuktikan bahwa form pemeriksaan bahan yang berisi tanggal pembelian yaitu tanggal 19 Oktober 2024, kemudian ada bahan dan mereknya yaitu mie basah, mie hokin, cap ikan terbang. Kemudian ada nama dan lokasi produsen lengkap.
Yaitu contohnya ada PD Tirta Jaya Foods dengan Jalan Bambu Kuning nomor 9, nomor 8, RT 11 RW 3 di Cengkareng, Jakarta Barat. Dan juga dipastikan bahwa ini sesuai apa tidak alamat dengan merek tersebut. Kemudian lampiran yang terakhir ada form daftar periksa audit internal yang berisi komitmen dan tanggung jawab kebijakan halal dengan contoh pertanyaan apakah kebijakan halal telah ditetapkan. Jadi jika telah ditetapkan maka yang kita centang adalah ya pada bukti pemenuhan yang diisi oleh penyelia halal. Kemudian contohnya apakah ada bukti sosialisasi kebijakan halal? Jika tidak ada, bisa mencentang pada kolom tidak. Tidak lupa pada akhir kolom atau tabel ini dilengkapi dengan tanda tangan pada penyelia halal atau penanggung jawab dan pemilik usaha. Kemudian yang terakhir ada bagian alir pembuatan, yakni pada produk nasi goreng dan mie goreng dengan salah satu contoh yaitu membuat nasi goreng. Yang pertama dengan menumis bawang putih dan sedikit racikan bumbu yang telah jadi, kemudian memecahkan telur, kemudian ditumis hingga matang, kemudian dimasukkan nasi putihnya sesuai porsinya pastinya, kemudian menambahkan potongan sayur dan potongan kubis, kemudian ditumis dan ditambahkan saus tomat maupun saus kecap, kemudian minyak wijen, itu ditumis hingga merata. Kemudian setelah warnanya tercampur, sausnya tercampur, disajikan pada piring maupun untuk kemasannya menggunakan nasi bungkus atau kertas nasi disajikan. Kemudian di atasnya diberi suiran ayam, acar timun dan juga cabai rawit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun salah informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.